Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa SMK Darun Najah Banjarmangu Banjarnegara kelas 10 dan kelas 11, untuk memperlancar PAT atau penilaian akhir tahun SMK Darun Najah tahun pelajaran 2019-2020 secara online, maka simak baik-baik video tutorial ini. Untuk mengakses pelaksanaan PAT secara online SMK Darun Najah, masuk ke link smkdarunajah.bna.genomio.com. Link ini akan disampaikan ke masing-masing grup yang telah dibuat oleh admin PAT. Setelah masuk ke tampilan link PAT online, di pojok kanan atas kita masuk ke menu login. Setelah tampilan menu login, kita input username dan password sesuai dengan yang sudah terdistribusi oleh wali kelas maupun panitia. Saya contohkan di sini, nama pengguna diisi dengan username dan bawahnya diisi dengan password. Ketika menggunakan fasilitas HP pribadi, maka di checklist remember username supaya ketika login tidak perlu mengetik kembali username dan password. Klik masuk. Ketika username dan password itu diinput dengan benar, maka akan masuk ke tampilan PAT online ini. Setelah berhasil masuk, ketika didapati ada beberapa iklan, maka tinggal di-close sehingga iklan itu sudah tidak nampak. Di bagian bawah ada pilihan simulasi PAT kelas 10 dan simulasi PAT kelas 11. Selanjutnya, saya contohkan di sini, saya masuk ke simulasi PAT kelas 10. Ketika muncul iklan, tinggal di-close lagi. Nah, setelah muncul simulasi PAT kelas 10, kemudian ada keterangan attempt allowed. Itu dimaksudkan hanya satu kali diperbolehkan untuk mengerjakan atau hanya diberi satu kali akses untuk mengerjakan, dimulai dari tanggal 1 Juni 2020 jam 9.25 dan berakhir pada tanggal 2 Juni 2020 jam 5 sore. Kemudian pilih attempt quiz now. Kemudian pilih start attempt. Yang perlu dipahami di sini bahwa menu ini akan muncul bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sesuai dengan settingan HP masing-masing. Ketika HP menggunakan settingan bahasa Indonesia, maka menu itu akan muncul bahasa Indonesia. Setelah muncul soal sesuai dengan mapel yang dipilih, sesuai dengan jadwal, atau yang saya contohkan di sini adalah soal-soal simulasi. Muncul soal pertama, kita tinggal memilih option A, B, C, D, E. Pilih salah satu jawaban dari kelima option tersebut. Setelah dipilih, pilih next page. Muncul soal kedua, kita pilih jawaban, kemudian pilih next page. Soal ketiga muncul, pilih next page, dan seterusnya. Fungsi dari previous page untuk kembali ke soal sebelumnya. Dilanjut sampai dengan soal terakhir. Ini sengaja saya tidak jawab, nanti akan ada rekap pekerjaan apakah soal sudah dikerjakan semua atau belum. Pada bagian bawah akan muncul keterangan quiz navigation nomor 1, 2, 3 dengan kotak tercetak hitam dan putih menandakan bahwa soal itu sudah terjawab. Nomor 4, 5, 6, 7 dan seterusnya menandakan bahwa soal itu belum terjawab.
Kemudian soal nomor 9, kotak yang tercetak tebal garisnya menandakan bahwa soal yang sedang aktif berada pada soal nomor 9, dan seterusnya. Saya coba dijawab dengan acak. Ada soal yang terjawab dan ada soal yang tidak terjawab. Ketika berada pada soal terakhir, karena ini soal sejumlah 20, maka menunya berganti menjadi finish attempt, menandakan bahwa kita akan mengakhiri pekerjaan soal. Dan di sini yang perlu diketahui bahwa soal akan diacak oleh sistem soal maupun jawaban yang ada, sehingga antara siswa satu dengan siswa yang lainnya soal tidak akan sama. Artinya soal nomor 20 di sini dicontohkan soal matematika. Pada siswa B, C, dan seterusnya, soal nomor 20 akan ada soal yang berbeda. Begitu pula untuk pilihan optionnya, A, B, C, D-nya itu juga akan diacak. Sehingga masing-masing peserta itu tidak bisa bertukar jawaban maupun saling contek-menyontek. Setelah selesai kita akhiri finish attempt. Kemudian akan muncul recap nomor 1 dengan status answer saved, menandakan bahwa jawaban sudah tersimpan nomor 1, 2, 3, dan nomor 4 sampai dengan nomor 11 itu menandakan bahwa soal belum terjawab dan seterusnya. Maka disinilah sebelum kita mengakhiri, pastikan bahwa soal sudah semuanya terjawab dari soal pertama sampai dengan soal terakhir. Setelah dipastikan sudah semuanya dikerjakan, maka pilih submit all and finish. Ketika ada beberapa soal yang belum terjawab, maka bisa kembali lagi dengan memilih return to attempt. Saya anggap ini sudah selesai semua, kemudian pilih submit all and finish. Kemudian ada konfirmasi lagi apakah benar-benar akan mengakhiri. Ketika iya, kita pilih submit all and finish. Setelah selesai akan ada keterangan start on, menandakan bahwa kita memulai menjawab pertanyaan, kemudian statusnya sudah selesai, dan complete on, kita mengakhiri menjawab pertanyaan itu. Dan terakhir adalah time taken, artinya sebanyak atau selama 4 menit 43 detik kita menjawab pertanyaan yang ada. Setelah sudah semuanya, untuk mengakhiri kita masuk ke pojok kanan atas ada tanda panah, kemudian diklik, maka akan ada menu pilihan logout. Di sini berarti soal pertama atau simulasi sudah selesai. Kemudian untuk melanjutkan soal berikutnya atau mapel berikutnya tinggal memilih login kembali. Tutorial ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran supaya pelaksanaan PAT dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.